Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hai semua, momen bulan puasa dan lebaran selalu punya kisah menarik dan kenangan indah bagi masyarakat Indonesia. Tak hanya dirayakan umat muslim, kesaduhan bulan Ramadan dan hari raya mampu menembus batas agama karena suasana yang sangat khas. Setiap generasi memiliki kenangan tersendiri dalam menjalankannya. Nah, bagi generasi 90-an, kemeriahan saat Ramadan dan hari raya mungkin sangat melekat dalam ingatan kita. Mudik sudah menjadi budaya masyarakat Indonesia ketika mendekati hari lebaran. Terlihat di foto, pada Maret tahun 1993, seorang bocah cilik masuk melalui jendela karena kondisi yang berdesak-desakan. Bocah perempuan yang berumur sekitar 2 tahun ini digendong untuk masuk ke dalam bus tanpa mengenakan baju. Ya, segala cara ditempuh, yang penting bisa masuk bus hingga sampai kampung sebelum beduk lebaran ditabuh. Nah, yang mudik menggunakan kereta api pasti ingat dong dengan copet. Maklum, saat itu keamanan dan ketertiban di kereta belum seketat sekarang ini. Siapapun yang sering bepergian naik kereta pasti udah gak asing lagi mana muka-muka orang baik dan muka-muka copet. Yang mana copetnya ini? Salah satu sinetron yang paling dikenang oleh orang-orang yang kini berusia 30 tahun ke atas adalah sinetron Doaku Harapanku. Kalau sudah dengar soundtrack film ini, udah siap-siap dong duduk di depan meja makan. Setelah pulang dari sholat Idul Fitri, hal pertama yang dilakukan adalah bersalam-salaman. Sungkeman meminta maaf kepada kedua orang tua, makan-makan bersama, bersenda gurau tanpa disibukkan dengan aktivitas bermain smartphone. Setelah itu, segera memulai berlebaran, bersilaturahmi dari rumah ke rumah. Semua rumah tetangga akan didatangi, tidak ada yang terlewatkan. Jangan lupa pakai baju baru yang banyak kantongnya dong. Karena mindset anak zaman itu, baju baru dengan banyak saku itu penting karena untuk menyimpan angpau atau kue lebaran yang didapat saat berkunjung nanti. Sekalianlah toplesnya. Nah, 1 minggu menjelang lebaran, kesibukan membuat kue lebaran semakin menjadi-jadi. Emak-emak kita sudah sibuk membuat bermacam-macam kue hasil dari olahan sendiri. Bahkan kaleng kongguan pun isinya rengginang. Zaman dulu, busana lebaran itu sama seperti pakaian sehari-hari, yang penting baru. Untuk anak laki-laki, celana jeansnya Catch Bray, merek tidak ternama, yang dicuci 3 kali saja sudah luntur warna aslinya, dengan atasan kaos dagadu. Nah, kalau perekonomian orang tua kita lagi susah, hanya dibelikan sebuah kemeja lengan pendek putih polos. Dan setelah lebaran, sekaligus digunakan untuk seragam sekolah. Tinggal nempelin lambang SD di bagian kantong. Bagi anak-anak pada masa itu, baju baru adalah simbol kalau kita benar-benar lebaran. Beli bajunya 1 tahun sekali dong. Zaman dulu, lebaran kedua dan ketiga masih sama ramainya. Karena sistem berlebarannya mengunjungi semua rumah satu persatu, jelas tidak akan rampung dalam waktu sehari. Kegiatan itu dilanjutkan pada hari lebaran berikutnya. Di saat rumah di kampung sendiri sudah terkunjungi semua, akan dilanjutkan berlebaran di kampung-kampung sebelah. Itu pun kalau tidak ada rasa malu. Nah, itulah beberapa nostalgia perayaan Ramadan dan hari raya pada zaman dulu. Bagaimana menurut kalian guys? Ingin mengulang ke masa-masa dulu yang lebih sederhana namun menyenangkan.